Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada sukacita? Amin. Ya, puji Tuhan ya. Secara khusus ibu-ibu PWGT bersukacita hari ini. Mereka dandan cantik lagi. Ya. Tersiar kenapa apa tuh Bayumi? Sempat saya disasar Bang Le. Iya. Iya, karena satu hari dipakai sang Maya kan. Tesya nih maaf tidak keringat ya. Tetap cantik luar biasa dan bersyukur kemarin sudah selesai persidangan dan bersyukur juga ibu-ibu memberi diri untuk melayani dalam persekutuan PWGT Jemaat Tuhan dan nantinya akan diputus. Dan kita semua yang bersukacita pada hari ini menghayati kebaikan Tuhan. Kita sudah masuk dalam minggu Prapaskah yang pertama. Dan itu suatu sukacita supaya kita lebih menghayati lagi minggu-minggu ini dan tentunya kita akan masuk dalam Paskah. Dan juga hari ini pembukaan Pekan Anak sehingga anak-anak juga ikut beribadah bersama dengan kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, dari firman Tuhan yang kita baca diberikan tema tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kuntandai melonasia kadakena. Tentu Bapak Ibu tahu ya, yang mana yang baik, yang mana yang jahat. Iya kan? Iya, karena Adam dan Hawa sudah makan buah pohon itu, jadi semua sudah tahu. Nah, pembacaan kita secara khusus fokus pada Kejadian pasal 2 tadi. Kita lihat di sana ada kisah penciptaan Allah, penciptaan manusia secara khusus. Adik-adik, Tuhan menciptakan manusia di hari keberapa? Hari ke-6. Lalu manusia ditempatkan di mana? Di taman? Apa taman Getsemani? Di Taman Eden ya, Taman Eden. Taman Eden itu ada di mana adik-adik? Di sebelah mana bumi? Di sebelah di sebelah timur. Ya, jadi Taman Eden bukan di surga ya, Bapak Ibu, tapi ada di bumi. Tapi tidak kelihatan karena kenapa? Karena Tuhan menutupinya. Tuhan tempatkan malaikat apa? Masih ingat? Malaikat kerub dengan pedang yang bernyala-nyala sehingga manusia tidak bisa datang ke sana. Nanti adik-adik bisa baca lagi itu tentang kisah kejatuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, adik-adik sekalian, Taman Eden ini adalah taman yang sangat sempurna. Karena apa? Karena di sana sudah lengkap. Tuhan kasih semua, setiap kebutuhan manusia sudah ada di sana. Dan tentunya Allah menciptakan manusia tidak hanya menciptakan begitu saja dan meninggalkannya, tetapi Allah memberikan tugas kepada manusia. Tugasnya apa masih ingat adik-adik? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, secara lebih luas kita diberikan tugas untuk memelihara bumi. Memelihara bumi. Nah, itu berarti itu panggilan kita semua Bapak Ibu Saudara untuk menjaga bumi, untuk memelihara bumi, melestarikan alam, untuk bertanggung jawab membangun relasi yang harmonis, yang damai dengan ciptaan yang lain. Bentuk dari memelihara bumi apa itu adik-adik? Ya, kalau di sekolah diajarkan apa? Jangan buang sampah sembarangan, betul. Terus apa lagi? Jangan tebang pohon sembarangan, jangan bakar hutan sembarangan. Nah, kalau tambang itu bagaimana adik-adik? Itu merusak atau enggak? Ya, jangan berlebih-lebihan sampai merusak alam, sampai
sungai tercemar. Pokoknya kita harus merawat, mengelola. Kita ambil untung tapi juga tidak lupa untuk melestarikannya kembali. Jangan, orang bilang jangan baarak, ya, serakah, baroko. Jangan serakah. Nah, kenapa manusia dikasih tugas ini? Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa siapa? Rupa Allah. Ya, masih ingat artinya apa gambar dan rupa Allah? Itu menyangkut relasi kasih dalam tanggung jawab manusia kepada Allah, tanggung jawab manusia kepada manusia, dan tanggung jawab manusia kepada alam semesta. Jadi begini, Tuhan Allah kan menciptakan kita dan memelihara kita kan? Nah, kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah, berarti kita pun punya tugas seperti Allah untuk memelihara ciptaan yang lain. Bisa dimengerti adik-adik ya? Jadi itu arti kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Namun yang menjadi masalah adalah manusia kadang-kadang tidak menghargai sesamanya, tidak menghargai ciptaan yang lain, sehingga kadang-kadang kita merusak tadi. Kita saling menyakiti satu sama lain. Ya, kita sakiti hewan. Nah, suka makan patong. Ya. Kita terlalu berlebihan untuk hal-hal itu. Jadi jangan sampai kita berlebihan. Kalau berlebihan juga makan-makan daging ya kolesterol juga kan. Kita juga yang kembali sakit. Nah, itulah yang terjadi, saudara-saudara. Manusia memang dicipta secara istimewa, bahkan hampir sama seperti Allah. Tetapi kita juga harus sadar, saudara-saudara, bahwa ada batasan yang ditetapkan Allah antara Allah dan manusia. Ketika Tuhan taruh manusia itu, Adam dan Hawa di Taman Eden, ada aturan kan yang Tuhan kasih? Aturannya apa? Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang boleh makan atau tidak? Tidak, karena kalau makan pasti mati. Pasti mati. Nah, pasti mati. Ada batasan, ada aturan yang Tuhan kasih. Ya, tapi apa yang dilakukan manusia? Taat atau tidak? Tidak. Padahal sebelumnya Allah menjamin kebutuhan hidup dan kebebasan bagi manusia. Ya. Sebelumnya Allah sudah katakan kan, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Dengan bebas. Semua boleh dimakan. Tapi satu, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak boleh dimakan, satu aja. Jangan makan. Tapi dasar tidak mau dengar-dengaran manusia, nenek moyang kita, mereka melanggar. Iblis datang dalam wujud apa? Ular. Dalam wujud ular menipu manusia, menawarkan janji palsu. Ia memujuk siapa? Siapa yang dibujuk duluan nih? Adam atau Hawa? Kaum Hawa ya, ini kaum perempuan ini memang cepat sekali dibujuk nih. Cepat sekali luluh dengan gombalan-gombalan ya kakak Yogi ya. Nah, Hawa yang dibujuk. Hawa tergoda dengan bujukan itu dan makan buah itu. Lalu dia berikan kepada suaminya Adam. Nah, ini juga laki-laki. Sudah tahu tidak boleh, dia tidak biarkan lagi. Dia biarkan lagi istrinya melanggar. Padahal dia ada di situ. Dia sudah dengar aturan itu, tapi malam mate muani, lemah ini laki-laki. Nah, jadi bukan hanya perempuan yang salah, laki-laki juga. Laki-laki yang seharusnya bertanggung jawab di situ supaya tidak melanggar aturan, malah dia biarkan. Jangan saling menyalahkan. Dan
maka mereka jatuh ke dalam dosa. Hawa, Adam memakan buah itu. Dia diiming-imingi, mereka diiming-imingi bahwa kalau makan buah itu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, iming-iming untuk menjadi sama seperti Allah, ini yang mereka membuat mereka makan. Woi, siapa yang tidak mau menjadi sama seperti Allah, berkuasa atas diri sendiri, tidak mau lagi diatur-atur oleh Tuhan, dan itu membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, apakah ketika manusia jatuh dalam dosa mereka langsung mati? Langsung mati atau tidak? Tidak langsung mati secara fisik, karena kematian yang dimaksud adalah kematian secara rohani. Artinya manusia terpisah dari Allah, manusia terpisah, putus hubungan dengan Allah. Itu yang dimaksud kematian di dalam bacaan kita. Nah, manusia diusir dari Taman Eden dan mendapatkan hukuman. Perempuan harus sakit bersalin, laki-laki harus mengusahakan tanah, berjerih payah untuk menafkahi kehidupannya, dan itu kita rasakan sampai saat ini akibat dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Jadi saudara-saudara, dosa karena manusia mau menjadi sama seperti Allah. Jangan kita berpikir kita mau menjadi sama seperti Allah, mau berkuasa, ya, bahkan sampai mau menyakiti orang lain, mau serakah menguasai segala sesuatu untuk kepentingan diri kita sendiri. Itu di mata Tuhan dosa, itu salah. Dosa karena manusia tidak mampu bersyukur atas jaminan hidup dan kebebasan yang dikaruniakan Allah. Tuhan sudah kasih kebebasan, Tuhan sudah jamin kehidupan kita, tapi kita mau lebih lagi, tidak bersyukur atas keadaan kita. Itu yang kita lakukan, saudara-saudara. Dosa karena kita ragu terhadap kebenaran firman Allah. Kita selalu dengar firman Tuhan, selalu dengar khotbah, tapi apakah kita yakin dengan firman Tuhan? Buktinya apa? Kita tidak melakukan firman Tuhan karena mungkin kita tidak yakin, kita tidak percaya akan firman Tuhan yang tertulis, yang disampaikan. Saudara-saudara, secara khusus yang dipilih Tuhan untuk melayani sebagai pengurus, saat ini Tuhan mau saudara-saudara jangan ragu untuk menjalankan tugas pelayanan ini. Jangan ragu terhadap pemeliharaan firman Tuhan. Jangan ragu terhadap panggilan Tuhan terhadap diri saudara untuk menjadi pengurus. Kita harus menjalaninya dengan rasa syukur. Oh, bahwa Tuhan masih mau pakai saya dalam melayani Tuhan. Saya yang lemah terbatas, Tuhan masih mau menguatkan saya. Dengan ketaatan dan iman bahwa Tuhan selalu memampukan dan Tuhan selalu mencukupkan apa yang kita perlukan. Jangan khawatir, ibu-ibu. Yakinlah terhadap firman Tuhan, yakinlah terhadap panggilan Tuhan. Tuhan pasti kuatkan, Tuhan cukupkan, Tuhan mampukan apa yang kita perlukan. Kadang banyak kali kita ragu untuk jadi pengurus nanti. Bagaimana nanti keluarga saya terbengkalai, bagaimana nanti anak-anak saya tidak perhatikan, tugas saya di tempat lain masih banyak. Kita khawatir dengan itu kan? Tapi coba lihat, dalam kepengurusan yang lalu Tuhan sertai, semuanya berjalan dengan baik-baik saja kan? Tuhan mampukan. Dan pastilah ke depan ini ibu-ibu juga akan dimampukan. Amin. Karena panggilan ini bukan panggilan dari manusia, tapi panggilan dari Tuhan. Jadi jangan takut
Jangan ulangi kesalahan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Mereka ragu atas pemeliharaan Tuhan, sehingga mereka menyimpang, mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara-saudara, dalam surat Roma mengatakan, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia karena satu orang, demikianlah maut telah menyebar kepada semua orang, karena semua orang telah berdosa. Tapi saudara-saudara, apakah Allah membiarkan kondisi ini terjadi dalam diri manusia? Apakah Allah membiarkan manusia binasa karena dosa? Apakah Allah biarkan adik-adik? Tidak. Tuhan tidak membiarkan. Allah menunjukkan kasih karunia-Nya dengan cara menyelamatkan manusia dengan mengutus anak tunggalnya. Anak tunggalnya itu melakukan kebenaran. Anaknya itu taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dia menjadi kurban penebus dosa, sehingga dari satu orang ini semua orang yang percaya diselamatkan. Siapa namanya? Yesus Kristus. Namanya Y-E-S-U-S. Namanya Yesus. Siapa yang percaya akan diselamatkan. Kalau kita lihat tadi di kitab Injil, siapa yang dicobai iblis? Siapa yang dicobai dalam kitab Injil Matius tadi? Yesus. Tuhan Yesus dicobai. Nah, di Taman Eden tadi siapa yang dicobai? Adam. Nah, jadi Adam dicobai berapa kali? Satu kali aja. Pisan. Satu kali aja. Langsung KO. Ya toh? Langsung KO. Di Taman Eden lagi, di kandangnya sendiri lagi. Aduh, langsung KO. Adam sama siapa? Sama Hawa berdua. Kalau dibandingkan Tuhan Yesus nih. Tuhan Yesus ada di mana? Dicobai di mana? Di padang gurun. Tidak ada pohon di sana, panas. Tidak ada warung beli air. Tuhan Yesus sebentar lagi puasa 40 hari 40 malam. Otomatis dia lapar, dia haus, dia sementara ada dalam kondisi yang lemah. Wah. Terus Tuhan Yesus dicobai berapa kali? Berapa kali? 3 kali. Tapi luar biasa, Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus menang dalam 3 kali ronde pencobaan itu. Tidak sama kayak Adam, 1 kali langsung KO. Nah, itu tuh hebatnya Tuhan Yesus. Dia dicobai dalam hal makanan. Tuhan Yesus dicobai dalam hal rasa aman. Dan Tuhan Yesus dicobai dalam hal kemuliaan. Ya kan? Tapi syukur Tuhan Yesus berhasil. Dia menang atas cobaan itu. Nah, kita juga harus belajar, saudara-saudara. Kita harus belajar meneladani Tuhan Yesus. Kita harus taat pada setiap kehendak-kehendak Tuhan. Tuhan katakan Tuhan melawan melawan iblis dengan apa? Mengutip firman Tuhan. Ada tertulis. Untuk itu penting sekali belajar firman Tuhan. Penting sekali baca Alkitab supaya kita tahu firman Tuhan dan bisa lawan iblis. Ya, lawan iblis dengan firman Tuhan, bukan lawan iblis dengan tempel Alkitab begini. Bikin salib. Nah, tidak mempan itu. Tapi dengan firman Tuhan. Ya. Dengan firman Tuhan. Sehingga kita bisa menang seperti Tuhan Yesus. Karena cobaan-cobaan itu kita alami sampai sekarang ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita selalu dicobai dengan makanan. Ya, apakah saya mau korupsi tipis-tipis atau enggak, ya kan?
Apakah saya mau apalagi mendapatkan pujian, kemuliaan? Saya mau mencoba mencari rasa aman di luar Tuhan Yesus. Itu yang kita alami sehari-hari. Dan itu cobaan bagi kita. Apakah kita mau taat? Apakah kita bisa taat seperti Tuhan Yesus? Kita perlu belajar dari Tuhan Yesus yang menang dalam pencobaan, sehingga kita mendapatkan kekuatan dalam menghadapi cobaan hanya melalui hubungan yang dekat, hubungan yang erat dengan Tuhan. Selalu terhubung dengan Tuhan. Saudara-saudara, pada kenyataannya ya, tahu tentang yang baik dan yang jahat itu apa? Jadi ini, tahu tentang yang baik itu percaya pada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sumber kebaikan. Itu pengetahuan yang baik. Lalu tahu tentang yang jahat itu apa? Yaitu semua yang di luar Kristus, yang tidak percaya kepadanya akan dibinasakan. Itu tahu tentang yang jahat. Nah, inilah kenyataan yang ada dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Kita pilih yang mana? Kita pilih mana? Pilih untuk melakukan yang baik atau memilih melakukan yang jahat? Adik-adik pilih mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama itu tahu tentang yang baik, percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sumber kebaikan. Yang kedua, yang jahat itu tidak percaya kepada Yesus dan diselamatkan dan dibinasakan. Pilih yang mana? Kiranya kita semua juga memilih yang pertama. Roh Kudus menguatkan kita. Amin.